الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, melanjutkan kembali pembahasan kita, pengawasan kita di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi abi ulumihi fid dharain, amin. Di mana kita masih membahas tentang daripada hukum menyentuh mushaf bagi orang yang muhdits, bagi orang yang berhadas. Terkhusus hukum di dalam menyentuh kutubut tafsir, kitab-kitab tafsir, tafsir Al-Quran, di mana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa amma kutubu tafsir Al-Quran, adapun kitab tafsir Al-Quran, maka kita lihat di dalam hukum menyentuhnya ini, kita lihat fa in kana al-Qur'anu fiha akthar min ghairihi, apabila Al-Qur'an di dalamnya, di dalam kitab tafsir tadi itu akthar, dia lebih banyak jumlahnya, min ghairihi, dari selain Al-Qur'an, maka haruma massuha wa hamluha, maka diharamkan untuk menyentuhnya serta haram pula untuk membawanya. Apabila jumlah huruf Al-Qur'annya itu lebih banyak daripada akan jumlah huruf selain Al-Qur'annya, atau di dalam huruf tafsirnya itu lebih banyak daripada huruf Al-Qur'annya lebih banyak daripada huruf tafsirnya, maka haruma massuha, haram untuk menyentuhnya dan haram pula untuk membawanya. Namun sebaliknya, wa in kana ghairuhu akthar, apabila selain Al-Qur'an itu lebih banyak, huruf selain Al-Qur'annya lebih banyak daripada akan huruf Al-Qur'annya, kama huwal ghalib, yang umumnya seperti itu. Umumnya kitab-kitab tafsir, huruf tafsirnya itu jauh lebih banyak daripada huruf Al-Qur'annya, maka fa fiha thalathat aujuh, maka di dalam hukum menyentuh dan membawanya, fiha thalathat aujuh, ada 3 macam, alias ada 3 macam daripada pendapat. Asahhuha, pendapat yang paling sahih, bahwasanya la yahrum, tidaklah haram untuk menyentuh kitab kitab tafsir yang huruf tafsirnya lebih banyak daripada huruf Qur'annya. Ini pendapat yang pertama dan asahhuha, pendapat yang paling
sahihnya. Ada sebagian ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua adalah yahrumu, haram tetap ya, walaupun jumlah huruf tafsirnya lebih banyak daripada jumlah huruf Qur'annya. Ya, ada pula yang ketiga diperinci. Yang pendapat yang ketiga diperinci bahwasanya in kana al-Qur'an bi khattin mutamayyizin. Apabila huruf Al-Qur'annya itu menggunakan khat, tulisan yang berbeda, tulisan yang membedakannya dengan akan huruf Al-Qur'an, entah itu bi ghaladhin dengan tebal, ya, mungkin akan huruf Al-Qur'annya ditulis dengan tebal, kemudian huruf tafsirnya itu ditulis dengan penulisan yang biasa, au hamratin, atau dengan warna yang berbeda, misal huruf Al-Qur'annya berwarna atau penulisan huruf Al-Qur'annya berwarna merah, ya, sedangkan selain Qur'annya atau huruf tafsirnya itu ditulis dengan warna hitam, ya. Au ghairiha, atau selainnya atau macam atau sejenisnya, maka dikatakan haruma, maka hukumnya haram. Wa illam yatamayyaz, tapi kalau tidak dibedakan maka lam yahrum, maka tidak diharamkan. Maksudnya bagaimana? Begini. Untuk hukum mushaf itu terbagi menjadi tiga. Menyentuh kutubul tafsir. Di dalam hukum menyentuh dan membawa kitab tafsir ini hukumnya terbagi menjadi tiga. Keadaannya terbagi menjadi tiga. Ada kalanya huruf Qur'annya lebih banyak daripada huruf tafsirnya. Ada kalanya huruf tafsirnya lebih banyak daripada akan huruf selain tafsir atau daripada huruf Qur'annya. Yang ketiga, ada kalanya sama antara huruf tafsir dan jumlah huruf tafsir dan jumlah huruf Qur'annya. Apabila jumlah huruf Qur'annya lebih banyak daripada akan huruf tafsirnya, jika Qur'annya lebih banyak daripada tafsirnya, maka haram hukumnya, karena hukumnya itu dihukumi sebagai mushaf meskipun itu adalah kitab tafsir. Tapi karena Qur'annya lebih banyak dari tafsir, maka hukumnya hukum mushaf, maka haram untuk menyentuhnya dan membawanya apabila tidak dalam keadaan suci. Ya. Yang kedua, jumlah huruf tafsirnya lebih banyak daripada akan Qur'annya. Tafsirnya lebih banyak daripada Qur'annya. Bagaimana ini? Nah, ini ringkasnya pendapat yang paling sahih bahwasanya tidak haram. Ya. Kenapa? Karena hukumnya sama dengan kitab biasa. Ketika tafsirnya lebih banyak dari Qur'annya, maka hukumnya seperti kitab biasa, yang mana pendapat yang paling sahih mengatakan atau menyebutkan bahwasanya tidak haram untuk menyentuhnya. Ini yang kedua. Nah, di sini ada yang ketiga, apa? Bahwasanya qultu wa yahrumul massu idza stawaya. Nah, kalau sama antara huruf Qur'annya dan huruf tafsirnya, jumlah daripada Qur'annya dan tafsirnya sama banyaknya, ya, maka bagaimana yang ketiga ini? Al-Imam An-Nawawi berpendapat, qultu, aku berpendapat, wa yahrumul mas, dan diharamkan untuk menyentuh idza stawaya, apabila keduanya itu sama. Ya, berarti di sini kitab tafsir, ya, yaitu kitab tafsirul Qur'an, untuk menyentuhnya boleh dengan catatan huruf tafsirnya lebih banyak daripada akan huruf Qur'annya. Kalau sebaliknya atau sama, maka hukumnya haram untuk menyentuhnya. Nah, terkhusus untuk tafsirul Jalalain, terkhusus di dalam akan kitab tafsirul Jalalain, hendaknya untuk tidak menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Mengapa ya? Karena di dalam tafsirul Jalalain itu kebanyakan cetakannya dengan mengulang Al-Qur'an. Nah, maksudnya mengulang Al-Qur'an itu di tengah-tengahnya ada Qur'annya,
kemudian di samping-sampingnya, di pinggir-pinggirnya itu baru tafsirnya, di mana ketika menafsirkan ayat itu menyebutkan ayatnya di dalam kurung, kemudian menyebutkan daripada akan tafsirannya, hingga dengan kata lain di dalam Tafsirul Jalalain ini ada 2 kali Quran, ada 2 kali Quran ditambah dengan tafsirnya. Maka dikhawatirkan adanya salah cetak, salah penulisan, hingga hilang mungkin beberapa huruf dari tafsir yang menjadikan jumlah huruf tafsirnya sama dengan jumlah huruf Qur'annya, yang itu menyebabkan atau itu menjadikan haramnya untuk menyentuh daripada mushaf, daripada kitab Tafsirul Jalalain tersebut. Maka itu lebih amannya untuk Tafsirul Jalalain tidak menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Ya, selainnya, kalau selain daripada Tafsirul Jalalain, ya perinciannya tadi. Kalau Qur'annya lebih banyak maka haram. Kalau Qur'annya sama dengan tafsirnya maka haram. Kalau Qur'annya lebih sedikit daripada selain Qur'an, ya alias Qur'annya itu lebih sedikit daripada tafsir, maka boleh untuk menyentuhnya walaupun tidak dalam keadaan suci, walaupun tidak dalam keadaan berwudu tadi itu. Berapa huruf Al-Quran, dan yang dijadikan patokan untuk mengetahui apakah atau yang dihitung untuk menentukan mana yang lebih banyak antara Quran dan tafsirnya, itu patokannya adalah huruf yang tertulis, jumlah huruf yang tertulis antara Al-Quran dan juga antara tafsirnya tadi itu. Kemudian wa kala sahibut tatimmah min ashabina wa idza qulna la yahrumu fa huwa makruh. Ya. Kembali lagi tadi itu bahwasanya menyentuh tafsir, kitab tafsir yang jumlah tafsirnya lebih banyak daripada Qur'annya, maka tidak haram. Tapi tidak haram di sini fa huwa makruh. Maksudnya itu adalah makruh. Tidak haram, boleh silahkan, tapi makruh. Lebih baiknya untuk dalam keadaan tetap bersuci saat menyentuh daripada Al-Quran, walaupun itu adalah tafsir tadi itu, meskipun tidak haram, meskipun keadaannya, kondisinya tidak haram untuk menyentuhnya, tapi lebih baiknya untuk tetap menyentuhnya dalam keadaan suci tadi itu. Tapi itu kalau kutubul tafsir. Ya, bagaimana kalau kitab hadis, ya, menyentuh atau membawa daripada kitab-kitab hadis Nabawi? Misal katakan kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Muslim, atau kitab-kitab hadis yang lain, atau misal kita katakan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dan lain sebagainya, intinya kitab hadis. Dikatakan wa amma kutubu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun di dalam menyentuh akan kitab-kitab hadis, ya, hadis-hadis daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita lihat fa illam yakun fiha ayatun minal Qur'ani lam yahrumu massuha. Kalau di dalam kitab hadis tadi itu tidak ada ayat Al-Qur'annya sama sekali, maka tidak haram, alias boleh untuk membawanya, boleh untuk menyentuhnya walau tidak dalam keadaan bersuci. Itu kalau di dalam kitab hadis tidak ada ayat Al-Qur'annya sama sekali. Tapi kan umumnya mesti ada kutipan daripada ayat Al-Quran, ada penyebutan daripada ayat Al-Qurannya. Nah, maka bagaimana dikatakan tadi wal aula an la tumassa illa ala taharatin. Ya. Tapi kembali lagi itu, kalau kitab hadisnya itu tidak ada ayat Al-Qurannya, tidak ada tulisan ayat Qurannya, maka tidak haram. Tapi lebih utamanya, lebih baiknya untuk tidak menyentuh atau untuk tidak disentuh itu kitab hadis kecuali dalam keadaan suci. Ya. Wa in kana fiha ayatun minal Qur'an, dan apabila di dalam kitab hadis tadi itu ada ayat Qur'annya, wa huwal ghalib, dan ini yang umumnya. Meskipun itu kitabnya adalah kitab hadis, tapi di dalam biasanya di dalam penjabarannya, di dalam penjelasannya itu ada kutipan-kutipan daripada ayat-ayat
Quran. Nah, kalau di dalam kitab hadis tadi itu ada ayat Qur'annya, maka lam yahrum 'alal madhhabi. Menurut pendapat di dalam madhab, madhab Imam Syafi'i, bahwasanya tidaklah haram. Wa fihi wajhun annahu yahrumu, tapi ada pendapat lain yang mengatakan hukumnya haram. Wa huwa alladhi fi kutubil fiqh, dan ini sama perinciannya dengan yang di dalam kitab fikih. Ya, artinya apa? Kalau tidak ada ayat Qur'annya sudah jelas. Kalau di dalam kitab hadis tidak ada ayat Qur'annya, maka jelas bahwasanya tidak haram, boleh, silahkan. Tapi kalau ada ayat Qur'annya, nah ini ada dua pendapat. Kalau pendapat di dalam madhab bahwasanya tidaklah haram, tidak apa-apa. Tapi pendapat yang lain mengatakan haram. Ya ringkasnya apa? Ya al-awla, lebih baiknya, lebih utamanya untuk dalam keadaan suci tadi itu, walaupun yang dibawanya, yang disentuhnya itu hanyalah kutubul hadis tadi itu. Nah, ya. Kemudian wa amal mansukh, ya, tilawatuhu, adapun hukum menyentuh ayat Al-Qur'an yang mansukh, yang terhapus. Maksudnya yang terhapus di sini, terhapus entah itu daripada ayatnya, yang terhapus daripada akan ayatnya, karena di dalam ada yang namanya hukum nasikh mansukh, yaitu hukum ketetapan di mana Al-Qur'an itu berubah daripada ayatnya. Ya, yang mana ada kalanya terhapus ayatnya tapi hukumnya masih ada. Terkadang terhapus hukumnya tapi ayatnya masih ada. Ya, ada ayatnya hilang, ayatnya tidak ada tapi hukumnya masih ada. Itu satu. Ada kalanya ayatnya masih ada di dalam Al-Qur'an tetapi hukumnya terhapuskan. Ada kalanya ayat dan hukumnya itu terhapuskan keseluruhannya, macam-macam. Dan itu, namun itu hanya terjadi ketika di masa hidupnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi turun akan ayat, kemudian setelah beberapa lama Allah Subhanahu wa taala kasarannya mencabutnya atau menghapuskannya dan menggantikan dengan ayat yang lain atau menggantikannya dengan hukum yang lain dan seterusnya. Namun setelah daripada wafatnya Nabi, ya sudah, tidak ada lagi akan perubahan di dalam Al-Qur'an ila yaumil qiyamah, sampai dengan akan hari kiamat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ya, sudah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sudah lengkap, sudah sempurna. Tidak lagi ada perubahan di dalam akan Al-Qur'an, di dalam akan kalamullah tadi itu. Nah, di dalam hukum menyentuh ayat-ayat al-mansukhah, ayat-ayat yang sudah terhapuskan tadi itu dalam Al-Qur'an. Bagaimana? Ini kan asalnya soalnya karena ini kan di awalnya adalah ayat Al-Qur'an, hanya saja setelah itu dihapuskan. Ya, maka bagaimana hukum menyentuh ayat yang mansukhah tadi itu? Dikatakan wa amal mansukh tilawatuhu, adapun hukum menyentuh daripada ayat yang mansukh, yang terhapus, tilawatuhu, pembacaannya alias yang terhapus ayatnya. Seperti apa? Seperti akan ayat, ada dulunya akan ayat yang berbunyi asy-syaikh wa syaikhati idza zanaya, ya apa, asy-syaikh wa syaikhatu idza zanaya farjimuhuma albattah. Asy-syaikh wa syaikhatu, orang laki-laki ataupun orang perempuan, ya dia sudah shara syaikhan. Ya, syaikh di sini maksudnya adalah yang dia muhsan. Farjimuhuma albattah, maka rajamlah mereka, lempari mereka dengan akan batu albattah. Ini sudah kasarnya paten. Ya, ini kalau misalkan dicari akan Al-Qur'an sekarang tidak ada. Kenapa? Karena pembacaan atau ayatnya itu sendiri sudah terhapuskan. Namun hukumnya tetap, ya, yaitu orang yang zani muhsan, baik laki ataupun perempuan, maka dia dikenai hukuman ar-rajam, had ataupun hukuman rajam,
yaitu dengan dilempari batu hingga sampai dengan mati. Ini maksud daripada ayat asy-syaikh wa syaikhatu idza zanaya, apabila keduanya itu berzina, farjimuhuma, maka rajamlah keduanya itu albattah. Udah paten kasarannya. Hukum masih ada, tapi ayatnya tidak ada. Nah, dan ini ayat pernah diturunkan namun mansukh, dihapuskan. Nah, menyentuhnya bagaimana? Menyentuhnya tadi itu wa ghaira dzalik dan lain sebagainya, fala yahrumu massuhu, maka tidaklah diharamkan untuk menyentuhnya, wala hamluhu, dan juga tidak diharamkan untuk membawanya. Boleh, karena meskipun dia dulunya atau awalnya adalah ayat Al-Quran, namun sudah mansukh, sudah terhapuskan daripada akan ayat tersebut dan tidak lagi menjadi sebagai Al-Quran, maka boleh menyentuhnya sama seperti tulisan biasa tadi itu. Nah, kemudian yang terakhir, kala ashabuna wa kadzalika Taurat wal Injil, dan berkata daripada ashab Imam Syafi'i bahwasanya kadzalik, begitu juga, tidaklah haram menyentuh tanpa bersuci, menyentuh dan membawa dalam keadaan berhadas adalah at-Taurat wal Injil, yang bawa kitab Taurat, nyentuh kitab Taurat, ya, atau bawa kitab Injil, nyentuh kitab Injil dalam keadaan hadas, bagaimana? Boleh, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau menyentuh daripada Al-Quran, kembali lagi tadi itu bahwasanya la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh, tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang bersuci. Ini perincian di dalam hukum menyentuh mushaf ataupun Al-Quran tadi itu. Nah, yang berikutnya disebutkan tentang masalah menyentuh Al-Quran dalam keadaan adanya najasah. Hukum menyentuh Al-Quran dalam keadaan adanya najasah pada badan ataupun tubuh orang tersebut, orang yang menyentuhnya tadi itu. Misal katakan di tangannya adanya daripada darah atau adanya kotoran ataupun apapun, intinya najis. Ya, maka bagaimana hukum menyentuh Al-Quran dengan tangan yang najis atau dengan anggota tubuh yang najis tadi itu? Dikatakan idza kana fi mawdi'in min badanin al-mutatahhir najasatu ghairi ma'fuin anha haruma alaihi massul mushafi bi mawdi'in najasati bila khilaf. Apabila pada tempat di badan daripada akan badan orang yang dalam keadaan suci, najasah, dia suci daripada hadas, dia suci daripada akan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Namun pada badannya terdapat najasah, ada najasah pada badannya. Yang mana najasah tadi itu ghair ma'fuin anha, tidak dima'fu. Bagaimana dia hukumnya menyentuh Al-Quran? Ya, kalau tadi kita bahas itu adalah hukum menyentuh Al-Quran bagi orang yang berhadas, ya, perinciannya tadi. Nah, sekarang kalau orang tidak dalam keadaan berhadas tapi ada najis, ya, dia tidak dalam keadaan berhadas, dalam artian dia dalam keadaan suci dari hadas, tapi pada badannya, pada dirinya terdapat najasah. Bagaimana hukumnya untuk menyentuh Al-Quran? Maka dikatakan haruma alaih, diharamkan atas dirinya massul mushafi, untuk menyentuh mushaf bimaudhi'in najasah, di tempat adanya najisnya tadi itu. Alias kalau misalkan najisnya di tangan kanan, maka haram untuk dia menyentuh akan Al-Quran atau mushaf tadi itu dengan tangan kanannya, di mana terdapat najasah pada tangan kanannya. Tangan kirinya bagaimana? Oh, tangan kiri saya tidak ada najisnya. Bagaimana? Maka kalau dengan tangan kirinya ya boleh. Kenapa? Karena tidak ada najasah. Haramnya adalah menyentuh akan Al-Quran dengan anggota tubuhnya yang pada anggota tubuh tersebut terdapat najis, terdapat akan najis tadi itu. Bila khilaf, ini tanpa adanya khilaf, tanpa adanya beda pendapat. Wala yahrumu bi ghairihi, ya, tapi kalau dengan selain anggota tubuh yang najis tadi itu, maka fala yahrum, tidaklah haram alal madhhab as-sahih al-masyhur,
mengikut pendapat madhab yang sahih dan juga masyhur. Alladzi qalahu jamaahir ashabina, yang disebutkan oleh sebagian besar daripada ashab al-Imam Syafi'i wa ghairuhum minal ulama, dan lain sebagainya daripada para ulama. Itu tadi tuh, gampangannya gini, di tangan kanannya ada najasah, di tangan kanannya ada najisnya, di tangan kirinya tidak ada najisnya. Bagaimana? Nah, kalau dia menyentuh Al-Quran dengan tangan kanannya maka hukumnya haram, karena akan menjadikan ternajisinya akan Al-Quran, maka haram. Tapi kalau dengan tangan kirinya yang tidak ada najis maka boleh, maka tidak jadi masalah, alias tidak haram. Tadi kita terlepas menyentuh Al-Quran dengan tangan kiri, kita terlepas daripada hukum itu. Tapi kita ini di sini berfokus hukum menyentuh Al-Quran ketika adanya najasah pada anggota badan atau anggota tubuh kita tadi itu. Nah, dan termasuk kenapa? Karena haram untuk haram untuk mengotori atau menajisi Al-Quran dengan sesuatu najasah, termasuk juga haram untuk mengotorinya. Nah, ini kadang sebagian orang yang melakukan kesalahan itu ketika dia membuka atau membaca Al-Quran, kemudian dia kesulitan untuk membuka halamannya, misal katakan malah dia jilat jarinya, terus habis gitu dia menyentuh daripada lembar kertas atau daripada mushaf. Bagaimana? Haram ini hukumnya. Loh, haramnya kenapa? Ya kan dia mengotori akan Al-Quran, kan dia jilat, membasahi daripada jarinya tadi itu dengan ludahnya untuk memudahkan, dengan maksud untuk memudahkan dia membalik lembar kertas. Kelet ya, lengket ini soalnya, saya kesulitan, maka dibantu dengan air liurnya tadi itu atau dengan ludahnya. Bagaimana? Hukumnya haram. Haramnya karena mengotori akhirnya. Meskipun kan tidak najis, iya, tapi kan air ludah atau air liur ini kan kotor ya kasarnya. Orang jijik dengannya tadi itu. Maka ya haram, hukumnya haram karena mengotori akan Al-Quran. Ini kadang kita tidak menyadari akan hal tersebut. Ya, maka patut hati-hati. Ala kulli hal. Ya, wa qala Abul Qasim As-Saymari min ashabina yahrumu wa khalatahu ashabuna fi hadza. Ya, ada pendapat lain yang mengatakan apa? Ketika adanya najasah pada badan, maka haram untuk menyentuh Al-Quran meskipun menggunakan anggota tubuh yang tidak ada najisnya. Contohnya bagaimana? Ya, misal katakan tadi itu, kembali lagi, kalau pendapat yang sahih, ketika tangan kanan ada najisnya terus tangan kiri tidak ada najisnya, nyentuh dengan tangan kanan haram, nyentuh dengan tangan kiri tidak haram, karena di tangan kanan ada najisnya, di tangan kiri tidak ada najisnya. Ini pendapat yang sahih al-masyhur fil madhab. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat apa? Haram meskipun dia menyentuhnya dengan anggota tubuh yang tidak ada najisnya. Tangan kanan ada najisnya, tangan kiri tidak ada najisnya. Nyentuh dengan tangan kanan jelas haram karena ada najisnya. Nyentuh dengan tangan kiri bagaimana? Haram juga. Ini pendapat, yaitu pendapat daripada akan Abul Qasim As-Saymari, mengatakan bahwasanya tetap haram meskipun dengan menggunakan anggota tubuh yang tidak ada najisnya ketika ada di badannya itu najasa, ketika ada di anggota tubuh yang lain itu najis. Tapi madhab sahih, pendapat yang sahih di dalam madhab, bahwasanya tidak haram selama tidak adanya najis, yang menyentuhnya itu secara langsung tidak ada najisnya tadi itu. Qala Qadhi Abu Thayyib hadza alladhi qalahu mardudun bil ijma', ya, thumma 'ala al masyhur, ya. Dan apa yang disampaikan tadi itu pendapat yang kedua yang kita tadi singgung, bahwasanya haram mutlaqan. Nah, ini mardud, tertolak pendapatnya itu dan menyelisihi daripada pendapat ijma' dan juga qaulul masyhur, ya. Kala ba'du ashabina, sebagian lagi mengatakan bahwasanya makruh. Makruh. Enggak haram, tapi menyentuh dengan anggota tubuh yang tidak terdapat najasah, tapi pada anggota tubuh yang lain ada najisnya. Bagaimana? Makruh. Ada yang mengatakan seperti itu. Wal mukhtar annahu laisa bimakruh, tapi itu yang pendapat yang dipilih bahwasanya itu tidaklah makruh. Dalam artian, ya, singkatnya ketika menyentuh Al-Quran dengan anggota tubuh yang terdapat najasah padanya, maka hukumnya
haram. Misal tangan tadi menyentuh Al-Quran dengan tangannya sedang di tangannya ada najisnya, maka hukumnya haram. Tapi kalau menyentuhnya dengan yang tidak ada najisnya, maka tidak haram. Boleh-boleh saja. Tangan kanannya ada najisnya, tangan kirinya tidak ada, kemudian dia nyentuh dengan tangan kirinya, tidak apa-apa. Meskipun di tangan kanannya ada najis, tapi kan dia menyentuhnya dengan tangan kirinya yang tidak ada najis, tidak ada masalah. Atau misal katakan di mukanya ada najasah, tapi dia menyentuhnya dengan tangan, bagaimana? Ya tidak apa-apa, wong najisnya kan ada di wajah. Ya lain halnya kalau dia buka atau nyentuh mushafnya itu dengan wajahnya, itu di wajahnya ada najis, kemudian dia nyentuh akan mushafnya dengan wajahnya, ya itu jelas haramnya. Intinya menajisi ataupun mengotori mushaf, maka hukumnya haram tadi itu. Nah, kemudian yang berikutnya bahwasanya di dalam bersuci itu dapat menggunakan air dan juga at-turab. Bisa salah satu, bisa dengan menggunakan media air ataupun juga dengan media tanah. Kalau dengan media air ya berarti wudu ataupun mandi. Sedangkan dengan media tanah maka dengan at-tayammum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tayammum itu bisa untuk hadas kecil dan juga hadas besar. Jadi tayammum bisa untuk menggantikan di dalam bersuci dari hadas kecil dan juga dari hadas besar. Dan tayammumnya, tayammum untuk hadas kecil dan tayammum untuk hadas besar sama, yaitu dengan mengusapkan tanah pada wajah dan juga kedua tangan sampai siku. Caranya sama. Oh, saya mau tayammum untuk menggantikan wudu. Bagaimana caranya? Ya sama, mengusapkan tanah pada wajah dan kedua tangan sampai siku-siku. Saya mau tayammum untuk menggantikan untuk hadas besar, menggantikan mandi. Ya, bagaimana? Maka tetap yang diusap adalah wajah dan kedua tangan sampai siku-siku. Tidak ada yang lain. Ya, sebagian mengatakan bahwasanya iya kalau tayammum yang gantikan wudu itu yang diusap wajah dan tangan. Kalau tayammum yang gantikan mandi itu mesti gulung-gulung deh. Ya, tanah enggak, tetap yang diusap adalah wajah dan kedua tangan sampai siku-siku, entah itu hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, kembali lagi bahwasanya di dalam menyentuh mushaf itu harus dalam keadaan suci. Nah, suci baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Bersuci dari hadas kecil dengan cara wudu, bersuci dari hadas besar dengan cara mandi. Sekarang ada orang yang tayammum, ada orang yang bersucinya dengan tayammum. Loh, kenapa kok tayammum? Ya karena mungkin salah satunya adalah karena dia tidak mendapati air. Tidak ada air, dia tidak menemukan air, dia mau wudu, dia mau mandi, tidak ada akan air. Akhirnya tayammum dengan menggunakan tanah. Nah, apakah boleh bagi orang yang bertayammum tadi itu, bagi orang yang bersuci dari hadas dengan cara tayammum untuk menyentuh mushaf? Nah, ini pertanyaannya, kayak bentuk pertanyaan. Apa boleh orang yang bertayammum untuk menyentuh mushaf? Ya, dikatakan man lam yajid ma'an, siapa akan orang yang tidak mendapati air, fatayammama, kemudian dia bertayammum, ya karena tidak ada air maka dia tayammum. Haitsu yajuzu tayammum, di saat bolehnya untuk dirinya bertayammum. Maka lahu massul mushafi, maka baginya boleh baginya untuk menyentuh mushaf. Meskipun dia bersucinya dari hadas kecil, meskipun dia bersucinya dari hadas besar itu dengan cara tayammum, tidak masalah. Boleh untuk dia menyentuh mushaf. Orang punya wudu boleh menyentuh mushaf. Orang sudah mandi suci dari hadas besar maka boleh untuk dia menyentuh mushaf. Orang yang tayammum karena sebab tidak mendapati air maka boleh juga untuk dia menyentuh mushaf. Entah ketika dia tayammum, sawa'un kana tayammumu lis-salati
au li ghairiha mimma yajuzu tayammumi lahu, entah dia niatannya di dalam tayamum entah diniatkan untuk sholat atau untuk selain sholat yang diperbolehkan untuk apa, yang diperbolehkan dengan tayamum. Maksudnya bagaimana? Begini, di dalam tayamum atau daripada rukunnya tayamum itu adalah niat. Karena kembali lagi innamal a'malu bin niat, sesungguhnya sahnya akan amalan itu dengan niat. Maka dalam tayamum pun juga, di dalam rukun tayamum juga ada yang namanya niat. Dan niat di dalam tayamum itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Niat di dalam tayamum itu ada 3 tingkatan. Ada kalanya diniatkan untuk sholat fardu, untuk melaksanakan sholat fardu. Ada kalanya diniatkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Ada kalanya yang ketiga untuk dia bertayamum diniatkan untuk melakukan sesuatu selain sholat, tapi yang mengharuskan dalam keadaan suci. Loh, contohnya bagaimana? Misal diniatkan untuk sholat fardu, berarti nawaitu tayammuma li istibahati. Misal sholatul maghribi, katakan saya niat tayamum untuk diperbolehkan melaksanakan sholat maghrib. Misal, berarti ini bertayamum untuk melaksanakan sholat fardu. Contohnya untuk sholat sunnah, ya, apa namanya? Nawaitu tayammuma li istibahati as-salatil witir. Misal katakan, saya niat tayamum untuk diperbolehkan, untuk membolehkan saya melaksanakan sholat witir. Berarti niatannya ini, niatan tayamumnya untuk sholat sunnah. Yang ketiga adalah niatan untuk selain sholat, tapi yang membutuhkan di dalam bersuci, yang butuh atau yang diharuskan dalam keadaan suci. Seperti apa? Ya seperti tadi itu, menyentuh mushaf. Nawaitu tayammuma li istibahati massil mushafi. Saya meniatkan untuk tayamum untuk boleh menyentuh mushaf. Bukan untuk sholat, tapi untuk menyentuh mushaf. Di mana menyentuh mushaf harus dalam keadaan suci. Nah, di antara dari 3 tingkatan niat ini, dari 3 macam niat tayamum ini, apabila dia meniatkan dengan niat yang pertama, alias dia meniatkan untuk sholat fardu, tayamumnya itu untuk sholat fardu, maka boleh dipergunakan untuk 1 sholat fardu dan untuk berapapun daripada sholat sunnah dan hal-hal yang membutuhkan taharah selain sholat. Ketika meniatkan dengan niat yang pertama, tayamumnya diniatkan dengan niatan yang pertama, yaitu untuk melakukan sholat fardu, maka boleh dipakai sholat fardu, boleh dipakai sholat sunnah, boleh dipakai untuk selain sholat. Ini kalau niatkan niat yang pertama. Kalau meniatkan niat yang kedua, yaitu adalah meniatkan tayamum untuk melaksanakan sholat sunnah, maka bolehnya hanya untuk melaksanakan sholat sunnah dan melakukan hal-hal selain sholat. Sedangkan tayamum tadi itu kalau dipakai untuk sholat fardu tidak bisa, karena dia niatnya yang kedua, maka hanya bisa untuk memilih melakukan yang nomor 2 dan nomor 3. Kalau naik ke nomor 1 tidak bisa. Kalau dia niatkan yang ketiga, bagaimana? Saya niat tayamum untuk boleh menyentuh mushaf. Berarti diniatkan tayamumnya bukan untuk sholat, bukan untuk sholat sunnah, bahkan bukan untuk sholat fardu. Bagaimana? Maka dia hanya boleh memakainya di dalam hal-hal selain sholat. Kalau tayamumnya tadi itu dipakai untuk sholat sunnah tidak boleh, dipakai untuk sholat fardu tidak boleh. Wong niatannya adalah niatan yang ketiga. Jadi kalau niat pertama, maka bisa melakukan nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Kalau dia meniatkan dengan nomor 2, maka hanya bisa di nomor 2 dan nomor 3. Kalau dia meniatkan di nomor 3, ya sudah cuma nomor 3 tok. Ibaratnya kayak tiket gerbong keretanya. Ketika dia beli tiket eksekutif, ya, maka bisa duduk di gerbong eksekutif, bisa di gerbong bisnis, bisa di gerbong ekonomi, terserah. Loh Pak, tiket Anda ini eksekutif, enggak, saya mau duduknya di bisnis. Bisa karep ya kan.
Ya kan sing rugi kan, terserah, silahkan aja. Tidak akan dilarang, katanya. Begitu juga ketika di ekonomi. Tapi lek tuku nih tiket bisnis, gerbong tiket tiket gerbong bisnis, maka ya bolehnya dia di gerbong bisnis sama ekonomi. Dia mau ke eksekutif ya diusir sampai satpami, kan itu. Apalagi kalau misalkan tuku tiketnya tiket ekonomi, terus mau duduk di eksekutif ya udah oleh, ya kan? Apalagi di bisnis tadi itu sama. Nah ini tingkatan niat di dalam tayamum. Jadi ada tingkatan niat di dalam tayamum. Meniatkannya untuk sholat fardu, yang meniatkannya untuk sholat sunnah, meniatkannya untuk selain sholat. Nah ini tiga tingkatannya. Nah, kapan kalau kembali lagi tadi, kalau di dalam masalah menyentuh mushaf, orang yang bertayamum ketika tidak adanya air, terus dia tayamum, maka boleh untuk dia menyentuh mushaf. Entah niatannya untuk sholat fardu, ataupun untuk sholat sunnah, ataupun untuk selain sholat. Apapun niatannya, boleh bagi orang yang bertayamum untuk menyentuh mushaf. Tidak ada masalah. Baik, selesai. Wa amma man lam yajidal ma' wala turaba. Nah ini ada lagi yang lain. Apa? Adapun orang yang tidak mendapati air untuk wudhu dan mandi, dan tidak juga mendapati tanah. Dia mau wudhu, tidak ada air. Mau mandi, tidak ada air. Mau tayamum nyari tanah, tidak ada juga. Maka bagaimana ini? Maka fa'innahu yusalli ala hasabi halih. Maka dia boleh melaksanakan sholat sesuai dengan keadaannya saat itu, yang mana disebut dengan akan faqidut tahurain, orang yang kehilangan dua alat bersuci. Orang yang tidak dapati air, tidak dapati tanah, maka dia boleh sholat. Misal suatu ketika ada orang yang dia mau tidak ada air, sudah habis air, ya sudah tayamum. Kalau tidak bisa untuk wudhu, tidak bisa untuk mandi, silahkan untuk tayamum. Tapi tayamum itu syaratnya harus tanah yang suci. Dia nyari tanah yang suci untuk bertayamum, dia tidak menemukan, tidak ada. Lalu bagaimana ini? Sedangkan waktu sholat sudah masuk, waktu sholat ini sudah masuk, dia wajib untuk sholat. Mau wudhu, tidak ada air. Mau mandi, tidak ada air. Mau tayamum, tidak ada tanah. Bagaimana? Ya sudah, sholatlah. Tapi saya hadas, saya berhadas kecil, saya berhadas besar, sudah sholat toh. Yang mana disebut tadi itu sholat faqidut tahurain, sholatnya orang yang kehilangan dua alat bersuci. Nanti kapan dia dapati tanah, kapan dia dapati air setelah sholat, maka wajib mengulangi lagi akan sholatnya tadi itu. Maka sholat fa yusalli hasabi fa innahu yusalli ala hasabi hali. Silakan sholat sesuai keadaannya tadi itu. Namun wala yajuzu lahu massul mushaf. Tapi tidak boleh untuk dia menyentuh mushaf. Orang yang faqidut tahurain, orang yang kehilangan dua alat bersuci, dia boleh sholat. Dia boleh sholat tapi tidak boleh untuk menyentuh mushaf. Boleh sholat tapi tidak boleh menyentuh mushaf. Loh, kenapa kok boleh sholat tapi tidak boleh menyentuh mushaf? Karena dikatakan li'annahu muhdits. Lah karena dia berhadas. Karena dia kan dalam keadaan berhadas, dan orang yang berhadas tidak boleh menyentuh mushaf. Loh iya, tapi kan kenapa saya kok boleh sholat tapi kok tidak boleh menyentuh mushaf? Kan saya diberikan izin untuk sholat meskipun saya dalam keadaan berhadas, karena saya tidak mendapati dua alat bersuci. Iya, Anda diizinkan untuk sholat, ya. Dikatakan jawazna lahu shalah, diperbolehkan untuk dia sholat itu lid darurah, karena dalam keadaan darurat, alias sholat harus dilakukan pada waktunya, sedang dia itu tidak bisa untuk bersuci. Bagaimana? Ya sudah lakonono itu sholat lid darurah, tambah dia bersuci. Tapi kalau masul mushaf tidak ada kedaruratan di dalamnya, maka tidak apa-apa, maka tidak boleh untuk dia menyentuh mushaf, walaupun posisinya dia adalah orang yang kehilangan dua alat bersuci. Ini sama pula dengan hukum membaca Al-Quran, di mana orang yang berhadas besar haram untuk dia membaca Al-Quran. Orang yang berhadas besar haram membaca Al-Quran. Nah, ada orang dia berhadas besar, masuk waktu sholat, nyari air untuk dia mandi, karena dia berhadas besar, tidak dapati air.
nyari tanah untuk dia tayamum, tidak mendapati tanah. Bagaimana? Ya sudah, sholat dalam keadaan hadas besar. Ya tadi kembali lagi, karena dia faqidut tahurain, orang yang kehilangan dua alat bersuci. Ya sudah, silahkan untuk sholat walaupun masih dalam keadaan hadas besar. Nah, ketika dia sholat, di dalam sholat kan ada bacaan Quran. Sedangkan orang yang berhadas besar haram untuk membaca Quran. Di dalam sholat ada bacaan Quran. Lah bagaimana ini? Boleh dia untuk membaca akan Al-Quran sebatas bacaan yang wajib saja, yaitu adalah bacaan suratul Fatihah. Tok is. Sedangkan bacaan surat setelah suratul Fatihah tetap haram baginya. Loh kenapa? Karena Anda hadas besar. Loh iya, saya hadas besar memang, tapi saya itu tidak bisa mandi, tapi saya itu tidak bisa tayamum, hingga saya diperbolehkan untuk sholat, hingga saya boleh untuk baca Fatihah. Iya, Anda diperbolehkan untuk sholat, Anda diperbolehkan untuk baca Fatihah meskipun itu adalah ayat Al-Quran karena darurat. Sedangkan membaca ayat setelah Fatihah, membaca surat setelah Fatihah itu tidaklah sesuatu yang harus, bukanlah sesuatu yang wajib. Diwoco ya untuk pahala, tidak diwoco ya sah-sah saja kan sholatnya. Ada orang tidak baca surat setelah Fatihah, bagaimana? Sah sholatnya, wong itu sunnah. Nah, karena itu sunnah, karena itu sunnah maka tidak darurat, maka tidak boleh tetap. Kalau Fatihahnya, masalahnya kalau Anda tidak baca Fatihah waktu sholat, tidak sah. Maka itu diperbolehkan untuk dia baca Fatihah di dalam sholat meskipun dalam keadaan hadas besar, lid darurah, karena dalam keadaan darurat. Tapi intinya apa? Intinya orang yang dalam keadaan suci dari hadas kecil atau hadas besar dengan cara wudhu, dengan cara mandi, boleh menyentuh mushaf. Orang yang bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar dengan cara tayamum, boleh untuk dia menyentuh mushaf. Orang yang tidak bersuci dengan menggunakan air ataupun tanah, tidak bersuci dengan cara wudhu, mandi atau tayamum, hingga yang mana dengan kata lain orang yang faqidut tahurain, orang yang tidak mendapati air ataupun juga tanah, boleh untuk dia sholat, boleh dia membaca Al-Quran sebatas Fatihah, tapi tidak boleh untuk dia menyentuh mushaf karena hukumnya dia masih dalam keadaan berhadas, sebab dia masih berhadas. Sedangkan bolehnya dia sholat, bolehnya dia membaca Fatihah itu karena darurat, kedaruratan saja ya, yang nantinya ketika dia mendapati tanah atau mendapati air maka wajib untuk mengulangi sholatnya tadi itu. Nah, dan nantinya juga kita akan bahas tentang bagaimana ketika orang itu bawa Quran tahu-tahu dia batal. Mau naruh tidak bisa, mau nitip tidak bisa, bagaimana ini dan lain sebagainya. Nah ini insya Allah kita akan bahas di waktu yang akan datang. Ini sedikit banyak insya Allah bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana ya Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una ya Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil adqiya ulama نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء صبيع الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا
ربنا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصعب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين كل أحد بدع على خلق رد نفسه وزنة عرشه مدار كلماته على هدينا كل سلام من قدر الآخرة من وصل وسلم صالح بالخصوص علم الحبيب علم سلم عدرس وبالخصوص علم شيخنا الحبيب محمد بن سلم حفيد وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عليهم الضالين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله.